Penyelamatan Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus dipersoalkan hingga saat ini. DPR dan publik menganggap suntikan dana ini sebagai skandal perbankan yang merugikan negara. Penantian publik pun seakan mencapai puncaknya saat 3 tokoh kunci yang diharapkan mampu membuka tabir skandal ini hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Dalam persidangan, Sri Mulyani yang merupakan ketua KSSK pada saat skandal ini terjadi mengaku telah melaporkan permasalahan Bank Senturi kepada Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 21 November 2008. Namun hal ini dibantah Yusuf Kala, Wakil Presiden yang juga merupakan pelaksana tugas Presiden yang mengaku baru menerima laporan 4 hari kemudian. Selaku Ketua KSSK melaporkan kepada Presiden atau Wakil Presiden. Sesudah pengambilan keputusan, saya melaporkan Bapak Presiden dan Wapres, CC Wapres melalui SMS surat resmi laporan pada tanggal 25 November. Tanggal 25 November ya. Kalau yang SMS tadi? Diberikan sesudahnya, saya tidak tahu jamnya barangkali. Oh, jadi sekitar masih di hari Jumat itu ya, pagi itu? Sesudah keputusan, barangkali tengah hari saya. Oh, tengah hari. Pada tanggal 25 November 2008 juga, apakah dilaporkan kepada saudara sebagai Wapres bahwa BI atau RASK sudah mengambil keputusan tanggal 20-21 November bahwa bank itu ditenggarai berdampak sistemik? Ada nggak dilaporkan oleh saudara Sri Mulyani dan saudara Budiono para utusan? Dilaporkan pada tanggal itu bahwa telah ditalangin atau apapun namanya sejumlah 27 minta maaf ini mereka menjelaporkan sedikit tergesa-gesa, agak sedikit panik pada waktu itu baru melaporkan kepada saya kejadian itu. Baik. Kalau Bank Senturi ditutup, maka dia akan hilang uangnya. Jalur psikologis maupun jalur real dari dua faktor itu yang menyebabkan kami selalu bertanya, apakah itu bisa diprediksi tingkah laku mereka apabila choice atau pilihan untuk menutup bank masih bisa. Kalau tidak bisa, berarti kita mengambil gambling bahwa kita tidak tahu apa reaksi dari pemilik account yang di atas maupun di bawah penjaminan. Ada nggak dampaknya? Bank Senturi seperti dikatakan tadi, asetnya hanya 0,7 daripada aset Bank Nasional kita seluruhnya. Jadi dampaknya itu boleh dikatakan itu tidak berarti. Tidak berarti. Sementara itu dalam kesaksiannya, mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono menyatakan bahwa pemberian fasilitas jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi merupakan langkah yang tepat. Karena jika Senturi ditutup akan berdampak sistemik dan berpengaruh pada penutupan bank-bank lain. Itu apapun yang kita anggap sebagai perkiraan kebutuhan untuk menutup, apakah itu likuiditas, apakah itu modal, itu pasti selalu tentatif. Dalam arti ini tergantung pada perkembangan selanjutnya setelah diputuskan itu. Misalnya saja tergantung kepada apa yang terjadi dengan berapa orang yang akan mengambil uangnya, kita nggak tahu. Hal seperti ini tentu menjadikan bagian dari perubahan-perubahan tadi. Tapi yang saya ingin sampaikan pada Indonesia Lawyers Club malam ini dengan tema Kasus Senturi, siapa yang buang badan? Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Kinerja yang menggembirakan. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Tema yang diangkat malam ini yang rame pekan kemarin, yaitu munculnya 3 saksi kunci dalam kasus Senturi. Dan tokoh-tokoh yang muncul memang tokoh yang sangat menarik perhatian publik. Bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani, bekas Gubernur Bank Indonesia yang sekarang Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Dan
Mungkin itu satu persidangan yang pertama di Republik Indonesia memanggil wakil presiden, walaupun sebagai saksi. Kita saksikan sekarang diskusi ini dengan apa yang diucapkan oleh Pak Yusuf Kalla pada malam ini. Saya persilakan Pak JK. Pak JK ada tuduhan nih, Pak JK itu buang badan dibilang dalam kasus Senturi. Buang badan maksudnya apa buang badan? Buang badan karena Pak JK seolah-olah tidak tahu bahwa ada keputusan bailout, bahwa kemudian Pak JK membantah dapat laporan, dan bahkan ada tuduhan lebih jauh lagi. Memang sengaja Pak JK mengangkat ini untuk mempolitisir. Karena waktu itu wakil presidennya diganti dari Pak Budiono. Iya, sebenarnya ini kan sudah debat bertahun-tahun ya mungkin. Ya. Mungkin Lawyer Club sudah bicara berapa kali nih? Udah mungkin 3 atau 4 kali sudah mengangkat ini. Sebenarnya kalau kita ingin mengakhiri diskusi ini, saya cukup mengutip pernyataan 2 wanita hebat yang ikut dalam putaran Senturi itu. Wanita hebat, wanita pintar, dua-duanya. Miranda Gultom, yang kita dengar rekamannya mengatakan, ini kalau begini, saya lebih sakit. Saya tidak mau masuk penjara. Karena ujung-ujungnya ini penjara ini. Itu pernyataan yang kita dengar semua kan. Kemudian pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan, kalau begini, saya masih mati berdiri ini. Bayangkan 2 wanita hebat, tangguh, mau mati berdiri dan masuk penjara. Artinya jelaslah bahwa proses ini ada kesalahan yang besar sekali sebenarnya. Kalau 2 orang pintar, 2 orang hebat, 2 orang tangguh mengatakan itu, apalagi yang kita bisa katakan. Jadi apakah kesimpulannya Sri Mulyani dalam hal ini dibohongi atau bagaimana? Ya kan dia sudah ngomong sendiri, tahu saya tambahin. Dia merasa tertipu kan sebenarnya. Itu tahu saya, bukan saya ngomong, dia sendiri ngomong juga lah. Tapi begini saja, kalau kita ingin beresume ya, karena ada berbagai perbedaan pandangan. Pertama, perbedaan pandangan tentang apa benar krisisnya sama dengan 98. Itu kan selalu bilang. Saya ingin katakan jauh sekali. Itu pandangan yang sangat berlebihan. Sederhana saja, saya tadi bikin grafik sajalah sesuai ini grafik perbandingan selama 10 tahun. Ini inflasi waktu 98 itu 77%. Tahun 2008 11%. Itu kan hampir hanya 1:7. Pertumbuhan ekonomi minus 13% dibanding dengan positif 6% 2008. Jadi janganlah coba membandingkanlah seperti itu. Yang kedua, rupiah dibicarakan. Ya rupiah itu tahun 97 itu 2.400. Akhir 2008 menjadi 17.000. Jadi net 700% melemahnya. Awal 2008 itu 9.000. Melemahnya 12.000. Itu 30% melemahnya. Kalau 12.000 sekarang juga 12.000. Apa kita krisis sekarang? Kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya kalau alasan 12.000 itu krisis, ya sekarang juga 12.000. Jadi tidak boleh dipakai itu. Kalau saham di mana-mana turun. Turun waktu itu kenapa turun? Karena uang 70% saham diperdagangkan di bursa itu uang dari luar. Mereka kesulitan di Amerika, dia kembali dipakai duitnya ke sana. Dia jual itu sahamnya. Murahlah itu saham. Kemudian rupiah dia beli dolar, rupiah naik. Itu akibatnya. Jadi efek krisis dari Amerika sampai kita itu butuh 1 tahun. Jadi sebenarnya efeknya hanya daya beli. Jadi efek secara real itu ada imbasnya. Tetapi begini, pemerintah kita sudah pengalaman. Saya waktu itu pimpin begini. Ini kan masalah imbas saja. Jangan kita bicara moneter lah terus menerus. Imbasnya di ekspor turun. Pasti nanti kita devisa kurang. Oke, kita perbaiki itu. Dengan cara contohnya.
tingkatkan hasil pertanian supaya jangan kita berberas. 2 tahun kita kerjakan 2 tahun swasembada. Kurangi pengeluaran, naikkan harga minyak, turunkan subsidi, naikkan ekspor ke tempat yang tidak ayal itu. Komponen-komponen biaya yang mahal perjalanan kurangin, AC kurangin, listrik kurangin. Jadi itu upaya bukan hanya waktu itu bukan hanya upaya sektor keuangan saja bekerja, sektor real kita bahas kerjanya. Jadi kita perkuat ekonomi kita sehingga impactnya tidak banyak, karena itulah kita tetap positif. Kalau krisisnya pasti negatif impactnya, pasti inflasi naik tinggi, pasti ya waktu itu kan di pengadilan itu kan laporan minta maaf Pak Bodol sendiri, di samping tadi masalah rupiah dan masalah bursa, ya selebihnya itu masalah yang baik semua. Kredit naik, investasi naik, NPL turun, yang kurang dimengerti pengacara bahwa dia kira turun jelek, padahal NPL turun kan baik. APBN naik, pajak naik, minyak Rusia naik, luar biasa 2008 itu. Jadi hanya kekhawatiran berlebihan yang terjadi sebenarnya. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Pada Oktober 2019 kita berubah cara berpikir. Minta maaf, banyak semua para bankir macam-macam, para pengusaha minta blanket guarantee. Saya bilang, blanket guarantee adalah kebijakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ya, terburuk dalam sejarah Indonesia. Yang merugikan Republik ini 600 triliun. Sampai sekarang kita mesti bayar bunga dan cicilannya. Banyak masih minta apa saya bilang. Langkai saya dulu kalau mau laksanakan itu berat itu. Tidak salah katakan. Karena itu yang kita buat ialah penjaminan terbatas. Yang tertinggi di dunia sebenarnya. 2 miliar rupiah. Artinya kita merubah cara berpikir. Kita jamin nasabah, tidak menjamin bank. Itu perbedaannya. Orang apa beda? Ya sederhana. Kalau perjaminan terbatas sampai 2M itu, 2M itu mencakup 98% rekening bank. Itu artinya kita menjamin nasabah, tapi tidak menjamin banknya. Kalau kau kriminal, kau tanggung jawab sendiri. Kalau blanket garansi apapun dibikin itu, perbankan kotor, merampok, segala macam, manipulasi keras manipulasi, ditanggung negara yang miskin ini. Moral hasar. Dan bank dalam negeri itu bukan hanya bank nasional, ada bank asing, ada bank campuran, Tamasek, ada bank Malaysia, ada bank orang terkaya beli. Masa rakyat kecil Anda mesti ditanggung? Orang asing, masa itu mesti tanggung itu semua? Ini kebijakan yang sangat berbahaya. Memang para bankir enaknya. Orang Bank Indonesia, dia punya bikin salah, tidak mengawasi bank, suruh negara bayar, rakyat bayar. Moneter salah, fiskal yang bayar. Inilah ketidakadilan kebijakan yang saya tolak. Dan apapun saya menolak untuk itu. Nah, itulah yang kita tanda tangani, Presiden tanda tangani, sehingga blanket garansi sama sekali tidak ada, tapi penjaminan terbatas. Tapi luar biasa penjaminan itu terbesar di dunia, tertinggi di dunia. Kita naikkan 20 kali lipat dari 100 juta menjadi 2 miliar. Itu negosiasinya. Untuk tidak ada penjaminan. Jadi waktu itu tidak akan terjadi rush. Ada mengatakan, minta maaf, nanti kalau begini, kering uang dalam negeri, 1.700 triliun akan ditarik. Alamak. Capital flight. Ailah, itu kan bagaimana cara berpikir para ahlinya begitu. Kalau Anda punya uang 10 miliar, mau tarik bank, mau simpan di mana? Mau simpan di rumah. Besok dirampok semua orang punya uang. Itu hanya akan pindahkan ke bank yang lain. Jadi keuangan Republik ini tidak kering. Tetap saja itu ada, cuma pindah bank aja. Kenapa Singapura Malaysia? Singapura Malaysia comfortable, dia punya uang. Uang Singapura bisa pindah. Uang rupiah mau kemana? Tidak bisa belanja di Singapura, tidak bisa belanja di Amerika. Jadi akan berputar-putar saja Republik ini. Jadi antar bank saja. Ya, tidak akan pernah ada bank lari ke luar negeri. Tapi katanya di Malaysia, Hong Kong, dan Singapura blanket garansi. Iya, itu comfortable dia punya currency. Jadi uang Singapura ada bisa belanjakan di Hong Kong bisa belanja di Cina. Kita kan rupiah bisa belanja di mana? Jadi uang ini bertransfer ke mana? Emangnya bersimpan di mana kalau uang rupiah sekarang? Coba tanya sekarang. Ada uang 1 juta bawa ke mana? Harus hanya simpan antar bank di Republik ini. Jadi uang itu berputar-putar saja. Dan tidak mungkin disimpan di rumah. Kalau simpan di rumah bisa dirampok. Dan kedua, tidak ada bunganya. Jadi uang kosong semua cerita. Saya bingung benar orang ahli berpikirnya begitu sederhana.
dan tidak paham sepertinya nanti 170 rekening akan ditarik. Alamak, kayak kita semua teman kanak-kanak aja semua di Republik ini. Nah, itu yang terjadi semuanya, kesalahan berpikir daripada para yang merasa begitu, saya menyebabkan kebijakan keliru. Saya salah satu yang datang ke rumah Pak JK sebagai wakil presiden waktu itu, di rumah wakil presiden. Saya juga membawa usul blanket garansi. Saya ingat Pak JK menolak keras. Dan Pak JK di sidang mengatakan bahwa itu melanggar undang-undang. Maksud Pak JK ini perbuatan melawan hukum apa? Karena Perpu nomor 23 itu kan isinya merubah LPS, kemudian dari 100 juta menjadi 2 miliar. Ya itulah semuanya harus mendasari kalau ada masalah. Bukan bailout. Kalau bailout kan pengambil alihan yang menanggung apapun. Pertamanya yang paling penting juga sebenarnya ialah apakah Bank Senturi ini rusak karena krisis? Saya tanya pada waktu dilaporkan kepada saya, ini kenapa ini uang hilang? Ya kriminalisasi perbankan Pak, pemiliknya ambil uangnya. Jadi sama sekali bukan karena krisis. Kalau karena krisis maka terjadi di tempat lain juga. Cuma di bank kecil itu terjadi. Kedua, apakah bisa menyebabkan krisis lanjutannya? Tidak, karena kecil amat gitu. Dan kemudian selebihnya nasabah itu tidak perlu ribut karena ada penjaminannya. Kalau dia memenuhi syarat. Tetapi rekening Bank Senturi itu mungkin setengahnya, mungkin lebih tidak memenuhi syarat karena bunganya lebih tinggi daripada penjaminan. Ya resiko sendiri. Ini juga pelajaran untuk rakyat. Mau untung ada resikonya dong. Jangan negara yang punya resiko. Ini pelajaran kita semua. Jangan berbuat serahkan semua negara yang tanggung jawab. Ini di sebangkrut negeri ini. Jadi saya ingin mencegah jangan negeri dibangkrut pada waktu itu. Tanggung jawab saya. Karena saya pejabat presiden waktu itu. Apapun kau mau, saya tidak biarin negeri bangkrut. Karena kebijakan. Jadi menurut Bapak, ini yang berperan sampai akhirnya di bailout. Yang Bapak namakan sama aja dengan blanket garansi. Sama aja. Bailout dengan blanket sama aja. Dan ini lebih tanggung jawab Bank Indonesia atau Menteri Keuangan. Tapi sebentar lagi Bapak jawab, kita rehat sejenak.